Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Kita sudah masuk tahun ajaran baru ya, betul ya, di 2024-2025 ya. Jadi saya mau mengingatkan ulang lagi kepada kita bahwa visi misi VLC ya, komitmen kita di VLC, komitmen orang-orang muda di VLC ya, dan tentang komunitas. Nah, saya akan membahas hari ini tentang the right community ya, komunitas yang tepat. Berarti ada komunitas yang tidak tepat, ada komunitas yang salah, ada komunitas yang benar. Yang pasti kalau komunitas yang benar berarti kita bertumbuh ya, kita menjadi pribadi yang diandalkan, pribadi yang bisa menyelesaikan rencana Tuhan. Tetapi ada komunitas yang salah. Komunitas salah ini adalah komunitas yang akan membawa kita menjadi pribadi yang menghasilkan masalah, troublemaker. Jadi kalau kita di dalam komunitas yang tidak tepat, pastinya pertumbuhan rohani kita akan trouble. Tetapi kalau kita di dalam komunitas yang benar, kita pasti tetap stay, kita tetap kuat. Dikatakan bahwa pada masa kesulitan kita tetap kuat, karena kita di dalam komunitas yang tepat. Nah, dalam Matius 5 ayat 13-16 dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu tidak asin lagi, kira-kira dipakai tidak? Tidak akan dipakai. Dan juga pasti namanya bukan garam. Betul ya? Bisa saja pestisida, pupuk, ya, bisa saja. Karena warnanya juga putih, pestisida itu warnanya putih. Ya. Kemarin kita beres-beres sekolah karena mau tahun ajaran baru, biasa di lemari peralatan itu banyak. Kita kan kalau tunas bangsa itu namanya terkenal namanya Project STEAM, Science, Technology, Engineering, Math, Art and Math, ya, STEAM, tulisnya STEAM. Biasanya di dalam rak itu kita taruh peralatan untuk praktek. Di situ saya pegang-pegang, wih ini apa nih? Warnanya putih. Saya bilang, wih jangan sampai mereka pakai ini garam. Mungkin ada praktek pembuatan kasih mati gulma itu dengan garam. Kan ada permakultur. Pegang-pegang, wih betul kayak garam, putih. Untung baik guru IPA bilang, jangan dipegang. Itu apa? Itu pupuk urea. Aduh, untung baik, kalau tidak kita mau masak. Misalnya kalau mau kasih taruh di dapur, tak salah tukang masak, dia bilang, wah ini garam. Dia taruh lah, woi, semua makan sayur pusing semua. Ya. Nah, jadi Matius 5 ayat 13-16 ini dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Berarti dimanapun kita berada, kita membawa rasa, membawa perbedaan. Saya pernah membuat program diet supaya badan saya turun langsing, tidak gemuk, perutnya tidak besar begini ya. Dikatakan di situ persyaratannya tidak boleh makan makanan yang bergaram. Aduh, saya pukul testa, susah juga. Sudah coba dulu.
1 hari coba ya, nah karena niat bisa. 2 hari bisa, 3 hari mulu tawar soalnya bisa apa-apa lagi. Betul, kalau sayur kita masak tanpa garam akan susah. Karena tawar kan? Nah firman ini bilang kalau tawar mau dibuat apa? Dibuang dan diinjak orang. Berarti harganya tidak ada. Sebaliknya dikatakan kamu adalah terang dunia. Terang dunia itu membuat bahwa dalam posisi gelap, teman-temanku, ya, bosku, ya, teman-temanku, ya, itu kalau kita posisi gelap, kira-kira jalan keluarnya apa? Apakah kita makan supaya jadi terang? Atau kita lompat-lompat supaya kita bisa melihat ke depan? Yang perlu kita lihat ke depan adalah dengan penerangan. Apalagi kalau kita mau jalan ke Soe, kamu punya motor, lampu putus semua. Apakah dilanjutkan perjalanannya? Atau apa? Pasti stop, ya kan? Ah sudahlah, kita tidak bisa jalan. Kenapa? Karena gelap. Nah, ini adalah salah satu gambaran bahwa kalau kita masuk di dalam komunitas yang salah, kita akan menuai, kita akan mengalami kehancuran. Motor kalau tidak ada lampu, jalan tengah malam jam 1 malam. Untung baik ada itu lampu jalan. Kalau tidak ada lampu jalan, jalan sudah. Itu injak batu sedikit itu langsung runtuh, selesai. Ya baik-baik masuk dalam rumah sakit. Kalau kapadalan, cerita selesai. Nah, Ibrani 10 ayat 24-25 dikatakan begini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Berarti kita harus masuk di dalam komunitas yang benar. Makanya firman ini dikeluarkan bahwa marilah kita saling memperhatikan. Berarti kita ada di dalam satu komunitas yang benar. Ya. Kalau di dalam satu komunitas yang benar, berarti di dalam komunitas itu anggota-anggotanya itu saling memperhatikan. Saya cerita sedikit pertobatan ya. Kita awal masuk sekolah itu ya belum bertobat, belum cinta Tuhan. Masuk di dalam SMA Negeri 1 Kota Kupang. Yang tidak tahu SMA Negeri 1 Kota Kupang, buka map dan lihat aja. Di situ kita masuk kelas 1, ya kita masih belum mengenal Yesus, belum bertobat, ya hidup seperti biasa. Kita punya komunitas, ya pergi main PlayStation, jam guru tidak ada, lompat pagar main PlayStation. Itu kan PlayStation 1 ya, PlayStation 1. Kita lompat main. Karena apa? Kita pikir pelajaran soalnya ada kan. Sudah kita pergi main. Pas kembali di kelas, guru pegang kaki kursi, pegang ini lomba merah semua, kena lapis. Kurang puas, kepala sekolah panggil lagi di dalam, Pak Max Halundaka. Itu kita kebas, kita bertobat memang, tobat. Tidak omong firman, hanya kena kebas itu bertobat. Itu mulai dari situ tidak keluar lagi ya Kak John ya. Kita tidak keluar lagi. Nah, dari pertobatan situ saya belajar satu hal, Bapak Ibu, teman-teman, ya supaya jangan mengantuk ya. Jadi kita bertobat, ada teman kita, ya dia perkenalkan Yesus kepada kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa tetap stay on fire, roh kita tetap kuat dengan godaan-godaan banyak pada masa muda itu? Kita masuk dalam komunitas. Kita buat komsel di dalam sekolah.
Sampai-sampai kita punya hati rindu supaya seluruh warga di SMA 1 Kristen Tuna, SMA 1 Kupang ya itu bertobat cinta Tuhan sampai punya pemikiran seperti begitu. SMA 1 itu bertobat cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dalam komunitas itu kita ada beberapa orang saja, tidak banyak. Tidak di bawah 10 orang. Kita komitmen untuk puasa. Tidak tanggung-tanggung, kita puasa. Sepakat. Dan bagaimana supaya kita bisa berdoa di setiap kursi-kursi, kita datang pagi jam 5 kita sudah ada. Kita berdoa keliling itu, kotong berdoa keliling segala macam sampai bukan apa Muslim juga kita sikat. Iya, mereka sampai curhat kepada kita masalah-masalah yang terjadi antara di keluarga mereka, papi maminya. Itu sampai terbuka. Itu kenapa? Karena komunitas kita sehat. Kenapa saya ada sampai sekarang? Kak Joni ada sampai sekarang. Beberapa teman semua masih ada sampai Kak Oktobuli ya. Ada Kak Erwin Doni, angkatan kita, angkatan pertama, cinta Tuhan. Dari orang tua, dari generasi Kak John Dede turun ke kita. Kenapa kita masih ada sampai sekarang? Karena komunitas kita, komunitas orang benar. Kita haus sekali. Kenapa rasa hati ini haus sekali. Satu hari tidak dengar firman Tuhan tuh karena mana kok begitu tuh. Jadi dari SMA 1 sana kita jalan kaki datang sini. Untuk supaya kita dibekali, kita dapat dengar firman Tuhan. Setelah itu baru kita pencar pulang. Dulu HP belum ada Kak. HP belum ada. Tetapi pertemuan di mana kita ada. Kita baku sen saja di sekolah. Weh ada KKR sini. Oke. Nanti jam 5 tak kumpul lagi kita lagi di sana. Mau pulang tidak ada kendaraan kan zaman itu 2002 ya, 2001, 2002 itu kendaraan jam 8 tuh tidak ada lagi. Karena itu zaman itu tuh kendaraan lu jalan berarti lu betul-betul reman. Kalau sontahan dada orang pajak itu lu pulang itu hanya pegang 500 koin rupiah begini saja. Itu jalan tak salah, ini jalan-jalan ini dulu zaman-zaman Bakalai toh. Zaman dulu jam begitu. Itu zaman Bakalai. Mau jam begitu tidak ada tidak ini berani jalan. Nah, kita tidak lihat bahwa kendaraan itu harus ada. Oh, kita pergi sana. Nah, kalau kita pulang bagaimana? Kita tidak pernah berpikir begitu. Teman-teman. KKR habis jam 10 kita semua tos-tos pulang masing-masing rumah. Saya punya rumah di Obobo, Kak Wilson punya rumah sampai di Esapa sana, kilo 10. Itu tidak main-main, jalan kaki. Besok kita bilang, bro ke mana? Kita jalan kaki sampai jam berapa? Sampai jam 1 malam, jam 2 malam di rumah. Keraso. Hanya bisa begitu. Saya masuk, saya punya lorong, itu lorong gelap gulita. Saya jalan, aduh, kalau anjing saya tidak terlalu takut, setan. Jadi itu lorong masuk dalam, itu saya sudah lari ukur kuat. Saya lari ukur kuat, saya menyanyi, dalam nama Yesus, dalam itu sepanjang jalan. Itu mungkin kalau orang yang masih nonton bola atau nonton segala macam pasti dengar, ini manusia gila siapa di jalan. Yang betul, saya lari kencang sekencang mungkin, tetapi berteriak menyanyi lagu itu sekencang mungkin. Nah, ini saking cintanya kepada Yesus di dalam satu komunitas ini. Nah, komunitas itu saling menguatkan. Kita juga di dalam, kalau ada yang jatuh, ada yang tidak, aduh Kak, saya tidak kuat lagi begini, ya, atau dan lain sebagainya. Kita saling menguatkan. Nah, inilah komunitas yang sehat yang akan saya sharing. Bagaimana komunitas sehat itu bisa membuat roh kita menjadi sehat. Ya. Nah, jadi
Tujuan dari ini adalah bagaimana pentingnya memiliki komunitas yang dapat dan berdampak positif dalam kehidupan kita. Kita jangan pikir, sudah komunitas kita ini. Setiap komunitas orang benar pasti berdampak positif, tidak ada berdampak negatif. Pasti berdampak positif. Ya. Kalau kalian di dalam komunitas basket, pasti kalian akan tahu basket. Dalam komunitas futsal, pasti tahu futsal. Ini adalah komunitas, sehingga komunitas itu bisa saling pengaruh kita. Kalau komunitas yang tidak benar, mabuk-mabukan, komunitas pencuri, ya, komunitas yang tidak benar, kamu akan jadi seperti apa yang kamu masuk dalam komunitas. Nah, kita lihat poin-poin utama dari hal ini adalah mengapa komunitas itu penting. Ya. Ada alasan relasional, dikatakan begini, manusia diciptakan untuk hidup di dalam hubungan. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, tanpa ada hubungan, manusia menjadi gila. Penciptaan pertama aja, Tuhan tahu ada komunitas. Manusia harus ada komunitas. Jadi, dikatakan bahwa tidak ada hubungan, manusia akan menjadi gila. Kenapa? Saya mau kasih tahu. Kenapa orang tuli pasti tidak bisa berbicara? Karena dia tidak tahu bahasa. Dia tidak pernah dengar. Dia tidak tahu. Padahal kalau diperiksa, rongga mulutnya lengkap. Lidahnya ada, semua ada. Ada lengkap. Tetapi persoalannya adalah pendengarannya. Dia tidak bisa mendengar sehingga memori pendengarannya tidak bisa terisi dengan namanya apa, siapa, kamu siapa, mau apa dan lain sebagainya. Kosakata itu tidak bisa terada di dalam otaknya sehingga otak ini tidak bisa rekam itu kata-kata keluar. Karena kalau saat kita ngomong begini itu terekam dari dulu. Kita mulai diajak berbicara, diajak ini itu terekam di dalam alam bawah sadar sehingga kita bisa tahu. Nah, makanya dikatakan tanpa ada hubungan manusia akan menjadi gila. Mereka tidak tahu bagaimana bekerja. Mereka tidak tahu bagaimana dan lain sebagainya. Kenapa ada pelatihan-pelatihan, teman-teman? Contoh pelatihan menanam. Karena orang tidak tahu menanam. Jadi dibuatlah pelatihan menanam. Saya coba kasih ilustrasi. Misalnya Kak Joni. Saya tanya, Kak Joni, saya kasih alat-alat hidroponik. Kak tolong buat menanam sayur ini ya. Bulan depan saya datang, saya akan memanen dari tanaman sayur dari hidroponik. Kalau Kak Joni tidak tahu hidroponik, dia akan tenganga, ini alat apa? Ya kan? Tetapi kalau dia tahu, dia akan membuat dan bulan depan saya datang, saya panen. Nah, itu berarti hubungan yang membuat kita bertumbuh. Misalnya dikatakan bahwa komunitas itu adalah hubungan. Komunitas adalah hubungan. Nah, tidak ada persekutuan berarti dia menjadi orang yang gila. Kalau kita tidak ada di dalam komunitas, berarti kita menjadi orang yang gila. Gila secara rohani. Rohani kita tidak akan bertumbuh. Makanya gereja ini dikatakan gereja pemuridan. Nah, pemuridan, bagaimana pemuridan itu bisa berjalan? Berarti di dalam komunitas. Nah,
Jadi mari bangunlah hubungan yang sehat, yaitu di dalam komunitas. Nah, alasan fungsional dari komunitas adalah komunitas menyediakan sistem pemuridan, dukungan, pertumbuhan, dan dorongan. Ada beberapa teman dulu, zaman-zaman dulu mereka memang orangnya pendiam, ya. Tetapi saat mereka di dalam komunitas, sekarang mereka jadi pembicara hebat. Kenapa? Karena di dalam komunitas itu kita belajar banyak hal. Ada dukungan, ya, ada pemuridan dan lain sebagainya. Nah, kita lihat Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Ayat 10-nya. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang akan mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. 11. Jika kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, dalam pengkhotbah ini menerangkan bagi kita bahwa komunitas sangat perlu. Sehebat apapun kamu, kalau kamu di luar komunitas, kamu tidak hebat. Di dalam komunitas kita saling menjaga, ya. Kita saling mendoakan, kita saling menegur, ya. Kita saling apa di dalamnya, saling menguatkan dan lain sebagainya. Di komselnya saya, kita kan komsel Pro-M. Itu kita tidak hanya sekedar menceritakan firman Tuhan, tetapi di dalam komsel itu kita mencari, misalnya ada proyek, kita beritahu teman satu sama lain. Kebutuhan, sebenarnya kebutuhan di dalam komsel itu bisa di-sharing. Masalah-masalah di-sharing aja lah di dalam komunitas. Kenapa? Manusia cenderung kalau tidak dicerita masalahnya, dia akan sesak di sini. Setuju dengan saya? Kalau sudah sesak, dia akan jadi penyakit dalam tubuh kita. Tetapi kalau kita menceritakan, kita akan rasa lega sekali. Apalagi diceritakan dengan kakak mentor, terus didoakan, wow, lebih lega sekali. Teman-teman, kita tidak bisa simpan masalah sendiri. Tidak akan bisa. Ada yang bilang, dia tuh tegar sekali ya. Dia tuh kuat sekali. Ada yang ngomong begitu, tapi saya tidak yakin dia betul-betul kuat. Bisa saja dia simpan di sini. Suatu waktu dia akan keluarkan, itu meledaknya sangat dahsyat. Baik kalau dia meledak di saudara seiman yang mengerti dia. Tapi kalau dia meledak di komunitas lain, selamat sudah. Itu rusak, profesornya rusak. Ya. Pernah kejadian ini kami alami di Tunas Bangsa. Anak ini pas masuk pertama di SMP kelas 7, dia suka usil, korek kawan-kawannya. Pokoknya kawan di sebelah itu sasaran. Dia pintar, ya pintar. Kita ajar dia cepat tangkap. Setelah itu kawan-kawan yang belum selesai dia pergi korek. Dia sudah selesai. Dia punya kemampuan lebih. Kita kasih nama dia anak spesial. Dia sudah selesai. Jadi makanya kita buat strategi. Sebelum kita tahu tentang dirinya, kita buat strategi. Pokoknya kasih soal dia, kawan-kawan dapat 5, dia dapat 10. Supaya ini habis, nah dia juga habis. Kalau tidak, itu kena korek kiri kanan, kawan-kawan yang lain bisa belajar. Terakhir orang tua datang yang diganggu itu, dia bilang begini, Pak, saya tidak ketemu wali kelas lagi, saya ketemu kepala sekolah. Pak, saya mau kasih pindah anak saya. Oh, kenapa, Ma? Anak saya ini diganggu terus sama si dia. Anak saya pulang lapor.
bila dia tidak betah di kelas, dia suka diganggu begini-begini. Pak, kalau dia tidak pindah, anak saya yang pindah. Kalau dia tidak dikasih pindah, dikeluarkan, anak saya yang pindah. Dilema, teman-teman. Keputusan di tangan saya. Saya pikir gini, Tuhan tolong, gimana hikmatnya? Saya bukan psikologi. Kalau tanya laptop saya tahu. Tapi tanya manusia ini saya tidak tahu. Tapi saya datang kepada Tuhan karena Tuhan yang ciptakan manusia. Tuhan kasih hikmat satu begini. Coba pendekatan, sharing dengan dia. Terus ada orang yang mengerti tentang ilmu manusia, psikologi. Itu saja perkataan dalam pikiran saya. Saya hubungi kebetulan ada dokter Ineke, anaknya itu sekolah di Tunas Bangsa. Dia tuh dokter holistik. Dokter holistik tuh dia mungkin dari 100 dokter mungkin hanya satu. Dia pegang kepala kita, dia bisa merasakan jiwa kita, dia bisa merasakan, oh kamu lagi kolesterol, kamu lagi jatuh cinta, dia tahu. Dia tahu. Saya WA, dok, ini saya ada masalah dokter, oh, apalagi Fes? Ya. Anaknya kan tinggal dengan saya. Orang Jakarta sekolah di Kupang. Gini dokter, saya cerita-cerita, oh ya sudah, nanti besok coba kamu kasih 6 kertas, suruh dia pertama gambar rumah, gambar pohon, gambar orang, terus apa yang dia mau, 4 gambar, apa yang dia mau gambar. Gambarlah. Dia gambar. Setelah itu bilang habis itu kamu pastikan foto baik-baik kirim ke saya. Nah, sebelum itu kita sudah tahu bahwa oh jangan sampai dia ini perlu DHA. Kalau biasa anak kalau DHA itu kan aktif ya. Itu yang biasa minum susu DHA kan ada yang Morinaga ya kan. Ya itu kan ada ya biasa kalau mungkin adik-adik dari itu dia masalah. Setelah itu dapat berita dari dokter. Elvis, dia tidak ada penumpukan DHA. Ini hanya di rumahnya terlalu dimanja. Wow, dokter solusinya. Panggil dia, kalau makan sama-sama dengan dia. Suruh guru-guru dampingi. Suruh dia cerita saja unek-uneknya. Ternyata dia cerita, oh guru-guru di sini ini tidak pernah dengar saya. Karena di rumah kan apa dia mau apa disiapkan dia mau. Udah kita arahkan, doa arahkan. Sekarang dia sudah tenang, sudah aman. Kenapa? Karena ada komunitas. Kita banyak masalah, banyak orang-orang muda masalah, banyak terlalu masalah. Kalau kita di luar komunitas, kita akan jauh, sangat jauh. Di sini yang sudah punya komunitas angkat tangan, komunitas sel. Nah, yang belum ayo masuk, ya ajak ya, ajak teman-temannya masuk komunitas. Komunitas terlalu enak, saya kasih tahu kamu, terlalu enak komunitas. Nah, jadi komsel kita adalah wujud dari sistem pemuridan di VLC. Nah, dengan berada dalam komsel maka setiap anak-anak youth, anak yes itu sedang dalam proses pemuridan. Karena itu coba evaluasi kembali Kak John. Apakah sebagai anak yes atau teman-teman semua sebagai anak yes kita sudah lakukan hal ini di dalam komunitas kita? Bila belum, ayo masuk dalam komunitas ya. Saya percaya teman-teman saat kita masuk dalam komunitas kita berdampak ya, berdampak panjang sekali seperti saya ini. Saya di dalam komunitas saya berdampak ya, saya mendapat sampai sekarang ya sangat berdampak sekali. Jadi kalau ada masalah apapun saya lebih tenang ya, saya tahu bagaimana untuk bisa menyelesaikan pada saat saya ada masalah. Nah jadi komunitas penyediaan sistem pemuridan itu ada dukungan, pertumbuhan dan juga dorongan di dalamnya. Yang kedua, kriteria memilih komunitas yang berdampak. Kita baca Kolose 3 ayat 16.
Hendaklah perkataan Kristus didiam di dalam segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, inilah kriteria di dalam komunitas. Komunitas kita harus komunitas yang menyembah Tuhan, komunitas yang saling menguatkan, saling menegur. Masalah pasti ada, gesek-gesekan pasti ada. Apalagi kalau kita ngomong salah, kita ditegur, pasti rasa sakit pasti ada. Kalau kita masih hidup, kita masih dicubit, ada rasa sakit, berarti perasaan tersinggung pasti ada. Tetapi di dalam komunitas orang benar, teman-temanku, itu ada pertumbuhan. Amin. Ada teguran nyata, lebih baik teguran nyata daripada teman kamu mungkin di kampus, di sekolah, kamu curhat dengan dia, dan sampai bocor di belakang. Itu lebih parah. Dia bilang iya baik, iya baik, iya baik. Takut di belakang sana dia cerita kamu punya nama, busuk sudah namamu. Ya. Tetapi teguran yang nyata di dalam komunitas lebih bagus. Hei kau salah, tidak boleh begitu. Itu lebih bagus sehingga roh kita, ya, itu kita diasah sehingga kita menjadi hidup yang benar. Ada hal kalau kita tegur lebih keras, ada halnya, ya. Ada waktunya kita tegur lebih keras, ada waktunya kita tegur dengan lembut. Kadang-kadang pemimpin komsel dilema. Kak ini beta mau tegur ini karena takut dia lari lah. Tapi kalau Roh Kudus bilang tegur dia dengan keras, ya itu keras. Tapi kalau dia dipimpin oleh Roh Allah, dia tidak akan lari. Dia akan di dalam komunitas yang sehat itu. Jadi berpusat pada Kristus itu artinya komunitas harus memprioritaskan hubungan dengan Tuhan. Nah, bukan orang tertentu yang menjadi sumber tetapi sebagai alat Tuhan. Bukan orang tertentu yang menjadi sumber tetapi sebagai alat Tuhan. Sehingga tanpa orang itu dengan orang lain pun kita dapat dimuridkan dan bertumbuh bersama-sama. Nah, ada tidak yang seperti begini? Kak, saya mau sama dia aja di mentor. Saya tidak mau sama dia. Ada yang begitu? Kak, ya kan? Kan saya begitu. Oh, saya nyaman dengan dia, Kak. Kalau itu saya tidak nyaman. Mau ke hotel sah. Nyaman dan tidak nyaman kan? Kak, saya mau. Teman-teman, saya mau kasih tahu. Pertumbuhan bukan si kakak itu yang membawa pertumbuhan, tetapi Tuhan. Kalau kita bertumbuh di satu komsel, setia dalam komsel itu. Ya. Kita tidak bisa, oh itu lebih bagus, ini tidak bagus. Wah, motivasi kita salah. Ya. Jadi setiap orang yang bertanggung jawab dalam membangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang kuat, itu yang menjadi pemimpin yang hebat. Jadi kita masuk komsel bukan karena kita suka dengan seseorang, ya, oh ya sudah dia ini, tidak. Tapi saat kita di dalam komsel, kita mau rohani kita bertumbuh ya. Jadi hal-hal ini tolong kita perhatikan. Tidak boleh ada komunitas-komunitas yang ini dan itu. Kita di dalam satu tubuh VLC adalah satu komunitas. Amin. Komunitas yes, tetapi pas kita masuk komsel, kita bersama dengan ini, bersama dengan kakak ini, kakak ini. Kalau komunitas yang sehat adalah saat kita menyembah Tuhan. Kita semua berporos pada Tuhan, ya. Kita semua berpusat pada Tuhan. Makanya di dalam visi dari VLC adalah gereja pemuridan yang berpusat pada Kristus. Ya. Nah, menghargai pertumbuhan rohani adalah mendorong anggota untuk tumbuh dalam iman dan karakter Kristus. Kita baca 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi pertumbuhan dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, inilah hubungan yang saling terbangun, ya. Hubungan yang sehat, bukan hubungan berkelompok-kelompok atau bangun kelompok-kelompok, tetapi
Inilah hubungan-hubungan yang sehat. Jadi kita jangan pikir bahwa sudah saya kelompok ini, saya suka ini, saya suka itu. Tidak, itu di luar sana, ya. Ada komunitas-komunitas yang tidak benar. Ya, kalau kita di sini kita satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Kita berpusat pada Kristus. Nah, tidak ada orang atau komsel tertentu yang superior. Sekali lagi, dia lebih dari orang lain. Dia lebih inti. Wih, inti. Oh, dia lebih inti. Tidak ada. Saat kamu mau bertumbuh di dalam komsel, bangunlah komsel. Komsel yang hidup adalah di dalamnya adalah komunikasi. Komunikasi satu sama lain. Yang ketiga, kita lihat praktek memilih dan menjadi bagian dalam komunitas yang berdampak. Nah, kita lihat evaluasi nilai dan visi dari komunitas VLC. Nah, visi VLC menjadi model gereja pemuridan yang berdampak dalam dunia pengubah kehidupan kita, ya. Ada 7 dunia pengubah kehidupan, tetapi dikemas di dalam 4 legasi. Tahu 4 legasi itu? Yang pertama adalah Kupang Wise, Kupang Prosperity, Kupang Healthy, dan juga Kupang Go. Saat disampaikan keempat legasi ini, ayo kita lakukan. Apalagi kita lagi mencanangkan, lagi memanaskan komfor namanya Kupang Go. Ayo kita menginjili. Tadi pagi firman Tuhan bilang begini saat pemberitakan tentang firman Kupang Go. Kesaksian kita itu lebih kuat daripada apapun. Kalau kalian mau pergi menginjili, ngomong aja kesaksian kamu. Dulu saya seperti begini. Saya tidak mengenal Tuhan seperti ini, tetapi saat saya mengenal Tuhan, hidup saya berubah seperti ini. Ingat, kita tidak bisa merubah orang. Kita mengajak mereka supaya mereka mengenal Yesus. Saat mereka mengenal Yesus, pasti mereka berubah. Amin. Kita lihat coba cerita tentang si pelacur itu, orang Samaria. Saat Yesus berjalan di siang bolong di sumur Yakub, Yesus temu dengan si pelacur itu. Ya. Saat dia ketemu dengan Yesus, dia jadi apa? Penginjil hebat. Ya. Dikatakan bahwa di dalam firman dia jadi penginjil hebat. Siapa lagi yang ketemu Yesus? Pemungut cukai, si Lazarus. Bukan, si Sakeus. Ya, Sakeus dikatakan orang jahat, ya. Orang tukang pajak orang kan, seperti kan begitu, ya. Pemungut cukai itu, kalau orang tidak kasih pajak dia buat denda, tambah. Jadi kalau tidak buat pajak, tidak kasih pajak dia tambah denda, akhirnya dendanya besar, lu jadi budak. Ya kan? Budak itu artinya saya ambil kamu, saya jual kepada orang lain. Nah, itu namanya budak. Saat Sakeus ketemu Yesus, dia berubah. Dia berubah. Dua ilustrasi ini, dua cerita ini dalam kitab, si pelacur ini dia ketemu Yesus, dia jadi penginjil. Saat Sakeus ketemu Yesus, dia tinggalkan cukainya, meja cukainya, dan dia dikatakan kembalikan 2 kali lipat orang yang dia pernah pajak, dia kembalikan. Berarti dia bertobat cinta Tuhan. Nah, kalau kita pergi untuk menginjili, ya, kita bersaksi aja kehidupan kita. Dan kita percaya saat dia kenal Yesus, ya, dia bertemu dengan Yesus, pasti dia berubah. Amin. Kita tidak bisa merubah orang. Kita tidak bisa merubah orang. Kau berubah. Mau omong 1000 kali, kalau orang tidak berubah, tidak ketemu Yesus, dia tidak akan berubah. Casingnya kelihatannya dia rohani sekali, ternyata di dalam ada rohana. Tetapi kalau kita ngomong 1 kali dan dia ketemu Yesus, hidupnya berubah. Nah, inilah tugas kita. Nah, kita lihat apakah nilai-nilai dalam VLC. Yang pertama ada integritas, yang kedua komitmen, ada caring dan influence. Nah, ini kita bisa lihat di V-Voice kita, ya. Jadi ada integritas, jujur, ya, dalam perkataan kita, ya, jujur dalam tingkah laku kita, melakukan apa yang
kita sepakati, sepakati untuk pertemuan, kita hadiri pertemuan. Jangan sampai bilang siap kak. Apalagi di dalam WA, kan ada tangan begini ya, emoji, siap. Nah siapin apa? Siap lari atau siap maju? Ya kan? Terus ada WA, kak ayo kita komsel yuk, siap. Siap begini, siap apa? Siap hilang. Ya. Jadi inilah nilai-nilai ya di dalam VLC integritas. Jadi saat ada kesepakatan dalam komsel, ayo siap, saya lebih dahulu katakan siap untuk hadir. Kalau memang tidak bisa hadir ya kasih tahu bilang tidak bisa hadir. Tetapi jangan sampai alasan bisa hadir tetapi bilang siap tidak bisa karena ada kementerisa ya. Oke, terus ada komitmen. Nah, komitmen ya siap sedia dalam segala hal ya. Terus menerus mengembangkan potensi diri. Nah, ini kita punya komitmen, siap melayani di VLC. Ada caring juga mengetahui dan menjawab kebutuhan ya. Mengucapkan terima kasih. Ingat, caring itu salah satu mengucapkan terima kasih. Biasakan untuk mengucapkan terima kasih. Itu salah satu caring. Terus ada influencer. Influencer itu memberikan inspirasi. Kita sebagai anak youth, kita bisa memberikan inspirasi walaupun kita muda. Kan firman Tuhan bilang apa? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadi teladan ya. Jadi kita memberikan inspirasi ya. Kita juga mengimpartasikan sikap antusias dalam setiap pertemuan di mana kita hadir ya. Beda kalau kita kaki patah ya tidak bisa ya. Tapi kalau kita masih sehat walafiat kita hadir. Nah, ini adalah beberapa yang saya sampaikan bagi teman-teman kita. Jadi ingat, ayo masuk dalam komunitas yang sehat. Amin. Komunitas yang sehat pasti kita akan bertumbuh. Ingat, kita masih muda, kita masih bisa berubah ya. Kita masih muda, masa depan kita masih ada. Sekarang teman-teman dengar firman ini, ayo respon. Kita masuk dalam komunitas. Supaya kakak rohani jangan WA, jangan ini lagi. Sekali WA, siap kak. Oh sudah di beta rumah kak, ada daging 5 kilo. Sudah, ya kan? Ya, dan oke.